Shalom Diaspora Generation, ada sukacita yang luar biasa. Kita masuki tahun yang baru 2021, ada harapan yang baru, ada sukacita yang baru karena Kristus beserta kita. Ya kita menyapa juga yang menikmati, yang mengikuti streaming YouTube dan radio Sejahtera FM. Kami percaya ada hadirat Tuhan di rumah-rumah. Kita akan baca Matius 7 ayat 9 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan berikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Kau Bapa yang sungguh teramat baik. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mengawali dengan ibadah Tuhan. Karena kami tahu pengagungan, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami tahu Tuhan pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami mau beribadah memberikan pujian pengagungan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, di mana hari ini kita boleh menyongsong tahun yang baru 2021. Kita percaya bahwa Dia Allah yang setia, amin. Segala kebaikan telah kita rasakan, segala anugerah telah Tuhan curahkan. Namun di atas semua itu, hadirat Tuhan adalah yang terbaik. Bersama Tuhan itulah yang kita rindukan, amin. Cause I'm here just to be with you, Lord. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory on the lifted of my head. Your light, it fills my days. It leads me your rest. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher and draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Lord. Kita mau katakan Dia penyelamat kita. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. Cause in you I found my peace, Lord. You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. You are faithful, Faithful, you're my God. You're the glory and
the lifter of my head. Your light, it fills my days. You lead me in your ways. Forever I surrender all to you. Then I live to worship you. And my Jesus, you're the only one for me. Nothing would ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I bring my life to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Worship you, I live to worship you. 'Cause you are faithful, 'cause you're my Savior. Lord, I worship you. I worship you, I worship you. Kita mau berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. Lord, I live to honor you, my Savior. I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Holy, holy God, Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. Kami datang membawa penyembahan kami. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor.
Let my faith be strong as I'm covered by your grace and bounds and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and prayer. That you are holy, holy God, Almighty. The earth be filled with peace and glory, mercy, grace and love surround me. Your name be honored as long as I. Holy, holy God, Almighty. The earth be filled with peace and glory, mercy, grace and love surround me. Your name be honored as long as I live. Oh, Jesus, we praise you, Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God, Almighty. The earth be filled with peace and glory, mercy, grace and love surround me. Your name be honored as long as I live. Dalam Kristus ku percaya. Kita mau nyanyikan dengan iman. Ada Sebab Dia menyediakan kemuliaan di balik salib Yesus. Amin. Dan hari ini kita mau nyatakan Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Lebih lagi katakan Yesus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Dan aku nyatakan
Shalom rekan muda. Jumpa kembali dalam sebuah kesempatan yang indah. Mengapa? Karena ini adalah awal tahun dan sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Di awal tahun ini kita memulainya dengan merenungkan bersama-sama apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di tahun 2021. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, mumpung masih awal, saya ucapkan juga atas nama DSCM Kota Batu, selamat tahun baru. Kiranya berkat Allah yang sudah kita nikmati di tahun 2020 akan terus bersama-sama dengan kita di tahun 2021. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang tema kita, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali renungan kita hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat ini, saat yang memang kami khususkan untuk kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak muda belajar menempatkan diri sebagai anak-anak muda yang siap untuk Engkau pakai. Dan karenanya sama seperti pemazmur Daud katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kalimat itu juga terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ini, kami sedang menyiapkan tanah hati kami yang terbaik. Karena kami rindu benih itu jatuh, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami serahkan rangkaian perenungan kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah tidak lain tema umum dari gereja kita selama 1 tahun berjalan ini, yaitu tentang bagaimana ada warisan bagi generasi, atau bahasa kerennya legacy yang kita berikan. Karena ternyata setelah kita lihat dalam firman Tuhan, legacy itu bukan murni kerjaan orang-orang yang lebih tua dari kita. Tetapi kita pun ketika masih muda dan sedang dalam masa muda kita juga bisa memberikan legacy atau warisan kepada generasi di bawah kita, yang tentunya akan melanjutkan kita untuk waktu-waktu ke depan. Dan tidak berlebih saya rasa ketika gereja kita memiliki tema For His Kingdom and Glory, Living a Legacy. Mari kita baca sama-sama ayat tema kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Mari kita akan baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehatkan kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Rekan muda, ini adalah ayat yang penting yang akan kita renungkan sepanjang tahun ini, sekaligus juga sebagai sebuah motivasi bagi kita, bahwa ternyata ada sebuah tuntutan yang diberikan kepada kita sebagai anak muda untuk mampu memberikan warisan kepada generasi selanjutnya, untuk mampu mempersiapkan warisan bagi generasi selanjutnya. Dan itu juga menandakan kepada kita bahwa kita anak muda itu ternyata tidak bisa hidup hanya untuk kesenangan kita sendiri. Mengapa? Karena masa muda identik dengan masa di mana kita akan menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Keinginan itu muncul dengan alami. Tetapi sore hari ini kita akan merenungkan bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mampu memberikan legacy, agar kita mampu tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi sedang memperjuangkan sesuatu untuk sesuatu yang akan kita jalani sebagai panggilan hidup, bersamaan dengan itu meninggalkan warisan bagi generasi selanjutnya. Nah,
Rekan muda yang dikasih Tuhan, saya akan coba membaginya di dalam dua hal, yaitu dari sisi menjadi seorang bapa, seperti tadi di ayat 11 dikatakan, kamu tahu betapa kami seperti bapa. Dan sisi yang kedua adalah anak-anak, maksudnya sebagai sasaran legacy itu. Mengapa? Karena kita anak muda ada di tengah-tengahnya, ada dalam posisi bisa sebagai senior, sebagai kakak, tetapi juga bersamaan dengan itu kita tetap sebagai anak, karena masih ada pemimpin-pemimpin kita. Nah, kalau kita melihat kehidupan Daud adalah salah satu contoh yang penting untuk kita bisa memahami bahwa ternyata sebagai anak muda, mungkin juga karena tenaganya anak muda itu banyak ya, meluap-luap, maka ada dua hal yang dituntutkan, sebagai bapa juga sebagai anak. Nah, ini bisa kita lihat dalam kehidupan Raja Daud. Masih ingat kisah bagaimana Daud mendapat kesempatan, 2 kali kesempatan untuk bisa menghabisi Saul, karena Saul mertuanya sendiri atau raja yang sedang berkuasa pada waktu itu memperlakukan hal yang tidak adil kepada Daud. Nah, ketika kesempatan itu muncul, saya harap kita semua pernah mengingatnya, atau jikalau tidak saya akan katakan bahwa Daud mengatakan kalimat yang penting, yaitu aku tidak akan menyentuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Padahal jelas sekali kesempatan itu dalam tanda petik sepertinya adalah sesuatu yang memang waktunya Daud membalas dendam. Tetapi sebagai seorang anak atau sebagai seorang yang menempatkan diri sebagai bawahan, di mana ada atasan, seorang Saul yang mungkin juga bisa kita katakan bertindak semena-mena, Daud tetap menempatkan dirinya di bawah Saul dengan mengatakan, dijauhkannya kiranya aku menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dan akhirnya 2 kali kesempatan itu pula hilang begitu saja. Tetapi apakah benar hilang? Saya rasa tidak. Dan disitulah misterinya. Dan disitulah kita penting untuk menempatkan diri sebagai anak muda yang tahu diri. Kita tidak sedang menuntut hak kita, tetapi bersamaan dengan itu kita juga sedang mempersiapkan kewajiban kita. Mengapa? Karena hak sesungguhnya akan indah kalau memang pada waktu Tuhan. Saya sering ingat perkataan ayah saya, orang itu jangan dibiasakan kredit. Orang kalau kredit itu namanya gigih mongso, durung wayahe wis ngotot. Itu kalimat yang saya pikir ya benar juga ya. Kita pengen punya sesuatu dan kita merasa itu adalah sebuah hak untuk kita bisa memiliki sesuatu. Dan kemudian bersama dengan itu ada fasilitas yang diberikan, kredit misalnya dalam hal ini. Tetapi kalau kita punya kalau kita punya semangat seperti yang tadi dikatakan, maka kita akan tahu, iya ya, belum waktunya. Karena kalau waktunya, ya pasti disediakan. Nah, itu salah satu hal yang cukup unik, yang penting untuk bisa kita mengerti sebelum kita masuk lebih jauh dengan ayat tema kita ini. Nah, kalau kita baca, kita akan masuk lebih jauh tentang 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 dan 12 ini. Yaitu dari sisi menjadi seorang bapak. Rekan muda, jangan menunggu menikah dan punya anak baru menjadi seorang bapak. Tapi ayat ini sedang menunjuk kepada anak-anak Tuhan yang mau menjadi dewasa. Mari kita lihat sekali lagi. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa. Kata seperti di sini menolong kita mengerti bahwa berapapun usia kita, ketika kita mendapat tanggung jawab, maka di saat itulah
kita bisa menjadi seperti seorang bapa. Dan kalau kita lihat dalam satu perikop ini, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, menarik. Ada peran lain yang sempat diucapkan oleh Rasul Paulus, yaitu peran seorang ibu. Kita lihat di ayat 7 dikatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Kita tidak akan bahas itu, kita akan bahas dari sisi bapak. Tetapi maksudnya adalah ada sebuah peran gitu ya, yang tidak tergantung dengan berapa usia kita, yang sedang Paulus mau sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Sebuah peran yang tidak bisa tidak diambil. Dan seringkali peran ini juga terlupakan begitu saja. Mengapa? Ya karena tidak lain tidak bukan kita merasa kita masih dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita masih sering bergumul dengan hal-hal pribadi kita tanpa kita pernah berpikir bahwa kita punya tugas untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Nah, itulah seorang bapak yang dimaksud oleh Paulus. Setidaknya ada 3 hal yang penting yang akan kita dapatkan dari peran seorang bapak. Yang pertama adalah otentisitas. Mari kita lihat sama-sama di ayat 10 dan 11. Dikatakan, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami dan seterusnya. Penekanan kata kamu tahu dan betapa kami adalah sebuah penekanan yang menunjuk kepada be yourself. Ketika kita diminta untuk menjadi seorang bapak, memang kita perlu figur. Tetapi figur itu tidak akan menghilangkan, seharusnya tidak akan menghilangkan gaya kita masing-masing sebagai seseorang yang dianggap bertanggung jawab. Maksudnya otentisitas di sini adalah kita itu apa adanya. Ketika kita mendapat teladan, maka kita pelajari, nilai-nilainya kita ambil, kemudian kita berlakukan dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain dengan tidak mencoba menjadi orang lain, tetapi menjadi diri sendiri. Di luar dan di dalam sama, tidak punya maksud pencitraan, tidak punya keinginan untuk pansos, apalagi pencitraan. Nah, otentisitas ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam ayat 3 sampai ayat 6, tampak bahwa Paulus ini sering kali mengalami fitnaan. Dan Paulus kepingin sampaikan kepada jemaat pada waktu itu, bahwa apa yang ingin Paulus lakukan tidak lain tidak bukan hanya karena ingin menolong. Karena dia sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, maka semangat yang seperti itulah yang dia bagikan. Rekan-rekan muda, saya yakin dan percaya, semudah apapun usia kita, kalau kita mau merenungkan sedikit dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati betapa Tuhan sudah mengubahkan hidup kita. Kita akan menikmati bagaimana Tuhan melatih kita. Contoh sederhana, bagaimana caranya kita bisa mengatasi keinginan kita untuk nyontek misalnya. Saya nggak tahu berapa banyak teman-teman di sini yang merasa nyontek itu masih sesuatu yang berat untuk kita lepaskan gitu ya. Tetapi kalau kita mau serius dengan Tuhan, saya rasa ada tips dan trik yang Tuhan nyatakan membuat kita berpikir dan akhirnya kita memiliki hikmat untuk mampu mengatasi diri kita sendiri, mengatasi manusia lama kita, dan kita menang atas kebiasaan tersebut. Nah, itu yang namanya otentisitas. Sesuatu yang otentik, sesuatu yang apa adanya, sesuatu yang tidak berusaha menjadi yang lain,
tetapi belajar menjadi diri sendiri. Dan catat baik-baik, hal itu nyata ketika Paulus katakan, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Dan ayat 11a, kamu tahu betapa kami. Kalimat-kalimat ini menunjukkan betapa Paulus tidak sedang mencoba menjadi rasul yang lain, tetapi hubungannya dengan Tuhan menjadikan dia Rasul Paulus yang apa adanya. Yang kedua yang perlu kita pelajari di sini, kalau kita mau belajar menjadi bapak dari generasi kita, yaitu adalah keteladanan. Jelas sekali di ayat 10 bagian B kita melihat betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ini penting. Seringkali kita sebagai anak muda, kita menganggap semuanya bisa berjalan dan memaklumi kemudaan kita. Karena kita merasa, ya kita masih muda, kita bebas melakukan segala sesuatunya. Ya namanya juga anak muda, ekspresif, meledak-ledak, tanpa pernah berpikir dampak dan selanjutnya. Karena kita juga berpikir, ngapain, yang penting apa yang terasa di hati itu yang mau saya katakan. Tidak salah, tetapi tidak selalu tepat. Mengapa? Karena kalau bicara masalah keteladanan, penting bagi kita untuk memikirkan ulang apa yang mau kita lakukan. Kita tidak menjadi orang yang gerusa-gerusu, kita tidak menjadi orang yang tergesa-gesa. Alkitab mengatakan, seingat saya, Amsal Soleman mengatakan, orang yang tergesa-gesa, dia tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak lain tidak bukan, ini adalah sebuah himbauan bagi kita. Bahwa bicara anak muda, ini adalah bicara kesempatan bukan hanya saja berkarya, tetapi juga menjadi teladan. Sikap kedua ini penting untuk kita renungkan. Mengapa? Karena kalau kita lihat, tanpa maksud menyombongkan diri, Paulus menggunakan 3 kata keterangan itu untuk menyatakan gaya hidupnya. Saleh, adil, tak bercacat. Ini dikaitkan dengan karakter yang mau terus diubahkan. Keteladanan tidak lain tidak bukan muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang memang mau kita hilangkan. Kita tahu, kita merenung ada hal yang jelek yang ada di dalam hidup kita, dan kita dengan kasih karunia Allah bersemangat untuk mengalahkan manusia lama sehingga muncul karakter. Nah, kemudian mungkin kita bisa bertanya gitu ya, apa bedanya dengan yang lain? Bedanya adalah kita memiliki kuasa kemenangan atas dosa yang sering kali tidak kita lakukan. Mengapa? Coba perhatikan teman-teman. Siapa yang pernah tersinggung di sini? Siapa yang pernah emosi gitu ya? Merasa nggak terima, atau kemungkinan kalau nggak sengaja kepukul teman kita langsung meluap-luap. Ini bicara masalah kita tahu di mana kita berada. Kita tahu kita adalah terang Tuhan. Kita tahu hidup kita adalah kesaksian. Ini bukan bicara masalah, wah, nunggu umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Mari kita mulai dari sedini mungkin usia kita. Ketika kita belajar untuk bisa menguasai diri, yang tidak lain tidak bukan itu adalah hasil dari buah roh. Maka kita akan dimampukan untuk punya rem terhadap segala sesuatu ekspresi yang meledak-ledak dari seorang muda. Kita menjadi lebih bisa berpikir, iya ya, kalau aku marah, wah salah. Sehingga kita didapati sebagai anak-anak muda yang
berkarakter, anak-anak muda yang siap jadi teladan, anak-anak muda yang tidak menyerah karena keadaan memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yang penting adalah, saya rasa ini bukan sulit, tetapi seringkali kita abaikan, yaitu memberikan bimbingan. Seorang anak muda lebih senang dibimbing dan menjadi terlihat hebat daripada dia membimbing orang lain. Mari kita baca ayatnya. Kita akan lihat sama-sama di ayat 11 dan 12. Kita ulang kembali pembacaan kita. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Rekan muda, omongan-omongan seperti ini kelihatannya klise dan kelihatannya berbau sok rohani. Sebenarnya kalimat ini kalau mau diterjemahkan adalah, aku iki ngelakoni. Opo kok aku ngelakoni? Cek kon iso ngerti sing bener iku kaya opo. Nah, orang yang berani ngomong seperti ini adalah orang yang mau mendedikasikan hidupnya memang untuk ditonton, memang untuk dikritik, memang untuk dilihat dan tidak enak. Tetapi jalan ini yang diambil oleh Paulus. Kenapa? Karena Paulus kepingin orang-orang melihat hidupnya, dan melalui melihat hidupnya, orang melihat ada Kristus di dalam hidupnya. Melalui dia belajar serius dengan firman Tuhan, betul-betul melakukan firman Tuhan, komitmen terhadap apa yang sudah Tuhan berikan ketika perenungannya, ketika saat teduhnya. Dan ketika itu dilakukan, nggak enak. Tapi ketahuilah, semangat yang seperti itu sebenarnya semangat yang sedang Tuhan cari. Sebagai anak muda, jangan kita berpikir kita menghabiskan masa muda kita sesuai dengan kekuatan yang Tuhan berikan, sesuai dengan kesempatan yang Tuhan berikan, mungkin juga sesuai dengan kekayaan yang Tuhan berikan. Dan kita merasa, ya inilah hidup. Hati-hati. Bukankah karena semuanya justru kita masuk ke dalam pencobaan? Mari anak muda kita renungkan bahwa sesungguhnya hal yang ketiga, menjadi orang yang mau membimbing, itu adalah sebuah semangat di mana kita mau dalam tanda petik mengorbankan masa muda kita untuk betul-betul dikendalikan oleh firman. Enggak lost doll. Enggak gampang, tetapi bukan berarti sulit. Karena syaratnya hanya taat. Nah, ini yang seringkali tidak terpikir di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus ada di depan, bukan sebagai orang yang mendobrak kanan kiri, tetapi sebagai orang yang meletakkan jejak-jejak, sehingga yang di belakang bisa mengikuti dengan aman, bahkan berbuat lebih besar dari yang sudah kita lakukan. Biarlah memasuki tahun 2021 ini, kita sebagai anak-anak muda yang betul-betul punya semangat. Bukan cuma melihat, wah sebuah tahun baru, sebuah kesempatan baru, sebuah gairah baru. Bukan hanya itu, tetapi kita punya tekad untuk kita belajar menjadikan diri kita bapak-bapak yang akan meninggalkan legacy bagi generasi selanjutnya. Menjadi anak-anak muda yang menyediakan diri diproses oleh Tuhan, sehingga di masa mudanya kita sudah mulai serius bertempur dengan manusia lama dan serius menekuni panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah mengerti tiga hal ini, yaitu bagaimana kalau kita menjadi seorang bapa harus ada otentisitas, keteladanan, dan memberikan bimbingan. Maka yang terakhir yang penting adalah
Kalau yang pertama tadi mungkin kelihatan berat, setidaknya kita bisa melakukan yang kedua ini, yaitu bagaimana jika kita menjadi anak muda yang sudah mendapat teladan, yang sudah mendapat bimbingan, yang sudah melihat contoh yang baik. Maka yang penting bagi kita adalah mari hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Di ayat 12 bagian B dikatakan dengan sangat jelas, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari memasuki tahun 2021 ini, kita menyadari bahwa ketika kita belajar sesuai dengan kehendak Allah, itu berarti harus diikuti dengan kesalehan dan pengetahuan. Sehingga kita tidak muncul sebagai anak muda yang setengah mateng atau menjadi anak muda yang sok-sokan. Tetapi kita saleh tapi tidak merasa sok suci. Kenapa? Karena kesalehan kita berdasarkan pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Karena kalau dua hal ini dipisahkan, maka sadar atau tidak, kita akan merasa kita bisa. Dan begitu kita merasa kita bisa, kita akan terjebak kepada kesombongan-kesombongan rohani. Apalagi kalau merasa lebih rohani dari yang lain. Itu kalau saleh. Tapi kalau pengetahuan, kita merasa lebih pintar dari yang lain. Selalu saya katakan dalam berbagai macam kesempatan, kita ini pintar karena belajar atau karena punya otak sih? Dan saya harap kita semua bisa menjawab dengan tepat. Kita menjadi pintar karena kita tahu Tuhan sudah beri otak sama kita. Tuhan sudah beri modal sama kita. Dan karena modal yang besar, yang tidak bisa kita beli, yang tidak bisa kita buat sendiri, sampai dengan detik ini tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini yang bisa bikin otak secanggih otak yang sudah Tuhan berikan. Dan karena kita tahu kita diberi modal yang luar biasa dari Tuhan, maka belajar sebagai bentuk ucapan terima kasih dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena itu begitu kita pinter, begitu kita bisa merasa, wih aku kok cepet hafal ya, aku kok jadi menguasai hal ini dengan cepet ya. Masing-masing dengan kelebihannya. Baik teman-teman yang auditori maupun teman-teman yang bisa menghafal dari bentuk-bentuk gambar atau karena mendengar atau karena mencatat, apapun itu. Mau sosial, mau IPA, mau bahasa, apapun itu. Kita bisa tahu bahwa ternyata kita bisa. Itu karena Tuhan sudah memberikan otak bagi kita. Kita tidak gampang sombong. Kita tidak gampang merasa lebih pintar dari yang lain. Sehingga kedua hal ini harus digabung. Karena kesalehan tanpa pengetahuan akan menghasilkan kesombongan spiritual. Sebaliknya, pengetahuan yang benar tanpa kesalehan akan menciptakan kesombongan intelektual. Mari kita renungkan firman Tuhan saat ini. Kita tidak bisa lari di hadapan Tuhan. Pilihan ada di hadapan kita. Kita mau meninggalkan legacy buat generasi selanjutnya. Dalam arti kita mau menyediakan diri menjadi teladan, mau membimbing, mau otentik apa adanya. Atau kalau kita belum mampu itu, maka pilihan kedua adalah kita yang sedang sebagai seorang anak, kita serius hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan yang ketiga, saya harap tidak dipilih. Karena memasuki tahun 2021, gereja kita sedang mengarahkan setiap anak muda, setiap kita, untuk memberikan sebuah legacy, untuk kerajaannya, dan untuk kemuliaannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami diingatkan kembali, kami diteguhkan kembali
Kami tidak bisa hidup hanya mengalir begitu saja. Kami harus membuat perhentian di dalam hidup kami, yaitu saat teduh kami dengan Engkau, sehingga Engkau berbicara. Bukan hanya saja kami kenal dari sisi pengetahuan, tetapi juga ada hubungan yang pribadi, hubungan yang intim dengan Engkau. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang menyadari bahwa ada tugas dan tanggung jawab dalam setiap usia kami, berapapun usia kami. Engkau tuntutkan kepada kami untuk menjadi seorang yang mampu menjadi bapak bagi yang lain, sekaligus juga sebagai anak yang menuruti bapaknya. Kiranya Engkau mampukan kami untuk bisa menjalankan dua prinsip ini, dua peran ini. Dan andai kata kami tidak mampu, Tuhan, mampukan kami setidaknya menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul serius mencari kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang tidak terjebak dengan kesombongan dan mampu menjadi terang bagi sekeliling kami. Dan pada waktunya nanti, atas seizin-Mu, mampukan kami untuk bisa punya beban untuk memperhatikan generasi-generasi kami, bahkan generasi di bawah kami. Kami bersedia ada di depan untuk meninggalkan teladan, untuk memberikan warisan bagi generasi selanjutnya. Sehingga generasi demi generasi akan menjadi lebih baik, bahkan lebih hebat dari apa yang pernah kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya ini menjadi panggilan kami di awal tahun ini dan sepanjang tahun ini. Kiranya kami terus hidup sebagai anak-anak muda yang menyadari bahwa ada warisan yang harus kami berikan. Ada legacy yang Tuhan minta dari kehidupan kami. Biarlah kami menjalaninya dengan keautentikan kami masing-masing sesuai dengan perkenanan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami, terlebih lagi menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami mau dasari dari Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Di awal tahun yang baru ini Tuhan, kami mau mengingat lagi akan kasih anugerah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Daerah kami, Kau kuduskan hati kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran dosa kami Tuhan. Dan kami mau melakukannya dengan hati yang kudus, yang tulus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat semua karya penebusan-Mu yang luar biasa. Mari generasi muda kita bangkit berdiri, kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Baik, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati perjamuan kudus ini Tuhan.
Kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati sungguh bahwa Kau Tuhan Allah yang menebus hidup kami Tuhan. Kami memulai tahun ini Tuhan dengan berjamuan Tuhan, tanda kami sungguh-sungguh ingin mengandalkan Engkau Tuhan. Tanda kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di masa muda kami Tuhan, kami terus Tuhan Kau pakai Tuhan. Di tahun yang baru ini sebuah komitmen yang baru untuk kami terus menjaga hidup kami. Karena sebab kami tahu Tuhan hidup kami sudah dibeli dengan darah-Mu dan dibeli dengan lunas Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat persekutuan yang indah dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita. Dalam nama Yesus ucap syukur, haleluya, amin. Kami bersuka cita Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kami tahu ada harapan bagi generasi Tuhan. Kami sungguh bersuka cita, kami mau terima berkat-Mu. Mari generasi muda buka tangan kita, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dari Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menerima berkat Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan menyongsong tahun baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan tetap menyertai kalian semua, tetap percaya bahwa Tuhan juga memberikan berkat yang berlimpah di tahun depan ini. Terima kasih, kami dari Diaspora Generation mengucapkan Happy New Year! Syukur bagimu Tuhan.